Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kita bersama 3 orang yang sangat spektakuler. Kenapa spektakuler? Karena di sini adalah teman-teman saya yang sering nongkrong, jadi pemikirannya sangat wow. Baik, di sini kita mengampu tugas dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang diampu oleh Bapak Faris Khairul Anam. Di sini tugas kita adalah melakukan podcast. Jadi dengan temanya feminisme dan disorientasi seksual. Di sini sedikit berbeda dari podcast yang lain karena di sini hostnya ada 2. Saya Catur Wicaksono Dan saya Muhammad Zaidani Lakmal Sabili. Ya, baik, di sini narasumbernya ada 3, ada Mas Akbar, Mas Rehan, sama Mas Dimas. Monggo Mas, salaman dulu. Iya, Mas. Ya, Sehat. alhamdulillah. Mungkin formal aja ya. Ini kita di sini kayak diskusi gitu ya. Jadi supaya nggak ada diskriminasi gitu. Nggak ada rasisme, nggak ada diskriminasi. Jadi kita formal aja. Ya, boleh. Berhubung ini tugasnya apa? Mata kuliah Pendidikan Agama Islam, mungkin saya sedikit bertanya tentang hal-hal yang bersifat umum dulu nih pada ketiga narasumber ini. Sebenarnya menurut saudara-saudara, teman-teman, apa sih agama Islam itu? Mungkin Mas Dimas. Baik, kalau saya kebetulan juga pernah ngaji, ya, walaupun ngajinya berangkat jam 3 sore, pulang jam 4 karena susu selak beli cilok, tapi insya Allah saya juga dikit-dikit bisa memahami secara garis besar secara umum pandangan Islam, apalagi tentang topik yang akan kita bahas tadi mengenai feminisme. Islam sendiri merupakan agama yang rahmatan lil alamin, yang artinya merahmati seluruh alam beserta isinya. Seluruh alam beserta isinya ini juga mencangkup apapun gendernya, apapun rasnya, apapun sukunya, apapun bangsanya. Nah, di dalam Islam hak-hak perempuan tentu saja tetap diperhatikan, karena kembali lagi tadi Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Alhamdulillah ya, masih ngaji ya. Kayak ini nggak pernah ngaji ya. Kita coba tanya ke narasumber. Oh ya, silakan. Menurut Mas Rehan, pandangan Islam itu gimana? Ya, menurut saya itu agama Islam itu indah ya. Soalnya ya itu masyarakat atau umat-umat Islam itu ya banyak lah yang dilakukan kesehariannya itu. Ya entah dalam acara-acara pernikahan kan berbeda kita pernikahannya dengan agama lainnya itu. Ya saya sangat bangga aja sih, dan juga ya senang aja gitu melihat keseharian dan ya perilaku orang Islam gitu ya, kan. Gitulah. Kalau menurut Mas Akbar gimana? Mungkin ada. Hampir sama sih kayak Mas Dan. Karena menurut pandangan gue agama Islam itu kayak agama yang damai gitu ya, yang peduli dengan lingkungan sekitar. Jadi kayak untuk masalah hak-hak seperti masalah topik feminisme dan disorientasi itu sangat bagus lah menurut saya, karena kan di dalam agama Islam menurut saya itu kayak seiring kita sering beribadah, jadi sholat, mengaji, mungkin sedekah, mungkin kita kan merasakan kedamaian, mungkin kita bisa berpikir jernih, bisa menerima lah. Berarti agama Islam ini cukup universal ya. Kompleks Ya kompleks tapi universal gitu. Kita masuk ke lebih topiknya lebih dikhususkan. Menurut mungkin dari Mas Dimas dulu ini, bagaimana sih Mas Mas Dimas menjelaskan
Mungkin tahu nggak sih Mas Dimas tentang sejarah feminisme ini kayak gimana? Kalau asal muasalnya mungkin saya kurang tahu ya feminisme. Tapi soal definisi mungkin saya sedikit punya pandangan tersendiri terhadap feminisme. Menurut saya feminisme itu merupakan hal yang baik, bagus, asalkan dengan kadar yang tepat. Dalam hal ini tidak berlebihan. Nah, feminisme yang dimaksud itu adalah tentang bagaimana menjaga hak-hak wanita sebagai wanita, bukan menjaga hak-hak wanita sebagai pria. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi ya, karena banyak istilahnya salah tafsir terhadap ideologi feminisme dari kebanyakan wanita sekarang yang memandang bahwasanya feminisme mutlak itu benar-benar dalam tanda kutip benar-benar menyamakan derajat atau istilahnya pria dan wanita itu plek-ketiplek gitu ya, tidak ada bedanya. Nah, ini harus kita Jadi kayak kesetaraan gender gitu. nah, kesetaraan itu harus kita luruskan lagi bahwasanya tidak seperti itu, karena nanti pada akhirnya akan menimbulkan blunder bagi wanita itu sendiri. Nanti ketika feminisme itu ditafsirkan begitu mutlaknya, justru yang dirugikan adalah wanita itu sendiri. Bayangkan saja ketika kita nanti benar-benar mutlak menyamakan pria harus bekerja, wanita juga bekerja, pria kerjanya tukang bertaruh nyawa, wanita juga ikut bertaruh nyawa, pria tidak ada libur, wanita juga tidak ada libur walaupun hamil. Nah, ini kan tidak masuk akal hal seperti ini. Jadi penyamarataan itu harus melihat konteksnya dalam koridor seperti apa. Jadi cukup make sense sih jawabannya ya nggak sih? Mungkin kalau kita ngelihat ya Mas ya, kalau kita ngelihat di zaman apa ya, zaman istilahnya itu saya nggak lupa ya, namanya itu zaman sebelum Nabi itu, sebelum Nabi Muhammad, Jahiliyah ya. Pada zaman Jahiliyah itu kan memang nggak ada apa ya, kayak kesetaraan. Tapi bukankah yang jawabannya Mas Dimas itu lebih mengarah ke sana ya Mas ya? Kayak nggak ada kesetaraannya gitu. Nggak ada kesetaraannya itu maksudnya? Ya kan tadi bilangnya kesetaraan gender kan, Ya, baik. ya, antara pria dan wanita. Tapi kan itu kayak gimana? Kayak hampir sama kayak zaman jahiliyah di mana nggak ada kesetaraan gender antara si laki-laki dan perempuan gitu Mas. Bukan seperti itu Mas. Gimana? Seperti itu. Jadi gini Mas ya. Maksudnya kalau pada zaman jahiliyah kan itu mutlak banget ya, laki-laki gitu ya. Laki-laki full power terhadap apapun semuanya. Perempuan itu sebagai perintah yang paling bawah. Jadi kalau ada apa istilahnya ya, strata dalam sosial itu mulai dari pemerintahan, raja, sampai RT RW-nya istilahnya, sampai laki-laki paling bawah itu perempuan. Jadi nggak, keluarga itu masih dipisahkan lagi. Di dalam keluarga itu masih ada yang bawah lagi, yaitu perempuan. Bahkan perempuan pada masa jahiliyah, dari beberapa referensi yang pernah saya baca, itu bisa disamakan dengan anak. Jadi anak dan ibu itu di pandangan suaminya setara. Nah, yang saya maksud bukan seperti itu yang saya jelaskan tadi. Feminisme itu tidak boleh mendoktrin ke arah bahwa wanita itu harus benar-benar sama, dalam tanda kutip benar-benar sama terhadap pria. Nah, mungkin itu nanti bisa dikembangkan lebih banyak lagi. Gitu. Topiknya masih banyak lagi. Beda takaran gitu. Iya. Takaran pria dan wanita itu beda begitu. Pasti Mas, pasti berbeda. Jadi memang kayak gimana ya? Jadi kita diciptakan itu nggak ada yang setara gitu kan? Benar. Jadi aku ingat aku nonton anime. boleh. agak wibu ya nonton anime. Oke. Jadi nonton anime itu judulnya Monster. Ya. Jadi di apa ya, di
di dunia itu ada satu tokoh antagonis yang berpendapat mungkin agak filsuf ya, agak berpemikiran itu manusia diciptakan tidak pernah setara karena yang setara itu hanya kematian, gitu gak sih? Benar. Jadi kayak aneh gini ya rasanya ya. Agak wibu tapi gak apa-apa. Iya agak wibu tapi gak apa-apa lah ya. Wibu dikit gak ngaruh. Gak ngaruh. Mungkin Mas Rehan atau Mas Akbar ini bisa menjawab ya. Ini Ya mungkin memiliki pendapat yang Iya. lain. Yang feminisme itu. iya, Ya, sejarah dari feminisme itu. Ya kalau menurut saya sih, ya saya kan nggak tahu, ya nggak terlalu menguasai lah. Tapi ya cukup tahu ya. Menurut saya Cukup tahu. Boleh. Nah kan waktu zaman ya dahulu, kan feminisme itu kan seperti cewek perempuan itu kan seperti yang paling bawah itu kan. Iya bahkan nggak segan-segan melakukan pembunuhan ya pada bayi perempuan yang baru Iya. lahir. Sekarang Nah, kalau sekarang kan sudah beda kan, dari zaman sekarang kan perbedaannya sudah nggak kayak zaman dahulu gitu loh. Kalau sekarang kan tergantung persepsi seseorang, ya entah mau bekerja, ya entah mau menjadi rumah tangga, ya entah ya mau ngapain aja juga terserah dia juga kan. Sudah sekarang kan sudah nggak ada aturannya gitu kan, sudah berbeda ya gitu aja sih. Yang aku Mungkin tahu. Mas Akbar. Sependek informasi yang saya ketahui kan sejarah feminisme kan ya. Itu gimana ya jelasinnya? Kayak dulu itu kan sebelum abad ke-19 itu sebelum dimulainya gerakan feminisme kan kalau dilihat itu tadi baca-baca itu kan perempuan itu jadikan seperti budak. Jadi strata atau tingkatannya itu seperti rendah gitu loh. Ibaratkan kayak apa, si suami ini sebagai kepala keluarga ini semena-mena Terhadap perempuan. ya. Jadi kayak misalnya nih si perempuan ini atau si istri ini bisa dijadikan budak. Jadi jika kayak apa kondisi keluarga itu ekonominya turun kan ya, sudah terdesak gitu kan, si suami ini bisa lah kayak memperjualbelikan sebagai tenaga kerja. Mungkin kalau di pandangan saya mungkin dalam kondisi ini memperjualbelikan ini kayak pasar gelap lah ya, menurut saya. Tapi ini kayak gak sih diperjualbelikan mungkin lebih kayak TKW itu gak sih? anu ah, Iya, kan iya, wanita. Jual tenaganya. Iya, ya. dijual tenaganya gitu gak sih? Bisa Ya mungkin Ya seperti mungkin itu 11-12 kan ya? mungkin kita kan nggak tahu kondisi Oh, kita gitu. dulu. Iya. Mungkin keras atau mungkin dilakukan tidak ada aturan, tidak ada kontrak kan, mungkin kita tidak tahu kan. Jadi munculnya gerakan feminisme itu untuk menyetarakan lah. Jadi kayak perempuan tuh bisa mendapatkan hak yang sama-sama istimewa lah. Mungkin jika laki-laki itu bisa merasa aman, bisa merasa sejahtera, dari si perempuan ini juga mendapatkan hal yang juga sama lah. Kan kayak aneh gak sih, kayak punya adik lah, adikmu jadi sudah beristri gitu, sudah bersuami gitu kan, terus kamu lihat adikmu tuh disiksa kayak disuruh-suruh gini, ikut yang kasar-kasar, kan kayak gak tega kan gitu. Jadi dari informasi yang saya ketahui kan kayak gerakan feminisme itu diperuntukkan untuk mencetakkan hak. Nah, Gitu. jadi di gerakan feminisme ini kan banyak juga kan kayak apa jenis-jenisnya kan, kayak seperti gerakan feminisme yang radikal atau mungkin yang biasa-biasa saja. Tapi setiap jenis-jenis yang saya sebutkan tadi itu sama lah tujuannya, mungkin caranya aja agak beda. Jadi mungkin di antara sejarahnya kayak gitu itu mungkin para narasumber kita ini ada gak sih yang membela hak perempuan itu di zaman dahulu, mungkin di Arab atau di dunia atau mungkin di Indonesia sendiri tuh
mungkin dari Mas Dimas ada gak sih orang-orang yang aktivis-aktivis kayak gitu yang membela hak Setahu perempuan saya itu? di Indonesia ya itu yang paling famous ibu kita. Ibu Kartini. Ibu kita Kartini pastinya. Beliau sudah mencontohkan bahwasannya yang berjuang untuk kemerdekaan bukan hanya pria yang memegang senjata, namun perempuan juga punya caranya tersendiri. Nah, ini menjadi menarik. Saya terdistract karena Mas Putra menyampaikan tersebut. Contohnya ini yang saya maksud tadi, bahwasanya tidak bisa disamaratakan itu adalah hal-hal seperti ini. Misalkan ya, dalam perjuangan memerdekakan Indonesia antara pria dan wanita itu secara harfiah haknya sama, wajib memperjuangkan kemerdekaan bangsa secara hak. Namun secara prakteknya, implementasinya tentu saja si wanita tidak bisa menguasai senjata dan bertempur di medan perang. Namun tetap punya hak memperjuangkan kemerdekaan. Lalu bagaimana cara memperjuangkan kemerdekaan tersebut? Dengan cara-cara yang dilakukan oleh Ibu kita Kartini, dengan pemikirannya, dengan dia giat belajar hingga sampai ke luar negeri dan menyampaikan beberapa tulisannya yang luar biasa, itu juga sebagai wujud dari perjuangan memerdekakan bangsa Indonesia. Nah, di sini letak perbedaannya, tidak bisa disamaratakan bahwa dalam bentuk prakteknya niatnya sama, memerdekakan Indonesia, haknya satu, namun caranya yang berbeda. Kalau kita melihat dampak dari Ibu kita Kartini itu ya, mungkin sampai dijadikan lagu ya, Ibu kita Kartini, Putri Sejati. terus Siapa Mas? Putri Indonesia. ya karena dari kecil udah didoktrin kayak gitu. Mungkin bisa nyanyi Mas Rian ya? Jadi gacor kan. Terus jadi dampaknya mungkin bisa kita rasakan ya dari di zaman modern ini. Jadi mungkin selaras nggak sih kalau selaras nggak sih kayak apa feminisme dalam dunia modern itu? Kan tadi kita berbicara tentang kesetaraan kan. Nah, Di zaman sekarang itu kesetaraan mungkin nggak terlalu setara banget, nggak 50-50, mungkin 51-49 gitu, mungkin hanya berbeda sedikit gitu. Mungkin selaras nggak sih sama dunia modern atau mungkin dunia di masa depan feminisme seperti ini? insya Allah selaras Mas, karena kan kayak kita dalam masa depan ini kan kita pasti kan berkeluarga kan, jadi kan kayak apa dari bagi-bagi job desk-nya lah istilahnya gitu kan, kayak dari suaminya. Nah, dari suami sendiri kan mencari nafkah, jadi kayak kerja kasar atau gimana, pokok apapun caranya kan dapat uang. Terus si istri ini kan kayak itu lah apa sih, kayak merumat, mendidik, ya merawat gitu. Terus serta kayak ini membesarkan anaknya lah, gimana caranya gitu kan, sudah dikasih nafkah dari suaminya kan. Dari dua job tersebut kan sama-sama tujuannya kan untuk membangun keluarga yang harmonis kan. Dan kalau menurut saya itu selaras, karena kan bisa dilihat gitu kan, kayak kita apa sama-sama punya kegiatan masing-masing tapi tujuannya itu satu gitu. Mungkin selaras gak sih kayak gitu? Selaras. Ini masuk pertanyaan ke berapa ini? Nggak tahu ya, nggak gitu ngaku. Gitu. Emang ada berapa pertanyaan Mas? Ya, Ini lama kan? ya enggak sih, enggak begitu banyak sih. Cuma kita mengangkat dua topik saja. Tapi kita masuk ke tantangan nggak sih? Tantangan. Nah, Tantangan itu maksudnya seperti apa Mas? iya, mungkin Challenge ini gimana? Challenge. Mas? Enggak, maksudnya Challenge. tantangan dalam dalam implementasi Oh. tantangan feminisme di era-era saat ini atau ya gitu kayak gitulah. Cuma dikasih pertanyaan tapi ya kayak Tantangannya kayak mungkin gini loh, kayak kita kan lihat kan masih banyak kan kayak
ini ibu-ibu sekarang kan masih ada yang kayak dijadikan kayak babu gitu loh dari kepala keluarga kan. Saya lihat dari tetangga saya di kampung kan ya, bukan menjelekkan atau gimana kan, tapi kayak nilainya itu kayak kasihan gitu loh. Kayak si suami ini kan kelihatannya kayak nganggur gitu kan, kayak sehari-hari itu cuma Oh, jadi yang wow, kerja malah yang cewek. iya gitu. Oh, gitu. Jadi si cewek pedang banting terus sembari ngurus anak juga, jadi kayak mungkin tantangannya itu kayak edukasi lah, mungkin dari pemimpin mungkin dari lingkup kecil, mungkin dari ketua RT itu bisa mengedukasi kayak apa ya, pentingnya itu kayak kita itu nggak boleh semena gitu, kayak harus ada adil lah dalam bersosial atau mungkin keluarga gitu. Mungkin Mas Rehan ini gimana Mas? Kan kita melihat tantangan feminisme di era-era saat ini itu kayak belum apa ya, kayak ya mungkin setaranya itu kayak 50-50 atau kecil dari itulah selisihnya. Tapi kalau kita melihat era saat ini Mas Rehan, kayak gimana ya, tantangannya itu masih apa ya, kayak kesetaraan gini itu kayak masih paham gak sih? Jomplang gitu, gimana mungkin? Tapi kalau menurutku sih ya hampir setara ya. Tapi kalau zaman dahulu kan lebih kejam nggak sih daripada sekarang gitu. Kayak bayi perempuan dibunuh gitu. Lebih kejam. Dahulu kan lebih parah lah daripada sekarang gitu. Kalau sekarang kan lebih ya nggak terlalu berlebihan gitu. Ya masih ya gitulah gitu. Kasar dikit Ya kasar tapi ya nggak sampai menyerang psikis, menyerang sampai. Nah, ini menarik nih. Ini kita bahasnya mulai masuk ke menyerang nih. Kan banyak tuh yang kekerasan dalam rumah tangga KDRT. Banyak kan kasus-kasus KDRT. Mungkin solusinya kayak gimana tuh KDRT? Mungkin Dari Mas Dimas. Iya, mungkin Mas Dimas. Solusi Cara mungkin. mencegah Cara agar rumah mencegah, tangga itu tidak terjadi KDRT. Iya ya, baik. Berhubung saya belum menikah. Ya kita semua belum menikah di sini. mungkin bisa dengar dari cerita-cerita orang. Sedikit pengalaman ya, jadi pengalaman yang pernah saya dapat karena saya juga belum menikah. Jadi sebenarnya gini Mas, kita menjelaskan tugas dari agama Islam ya ini. Sebenarnya di Islam itu sudah diatur sedemikian rupa bagaimana menjalankan keluarga, bagaimana membuat keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, ketika kita memang benar-benar memahami nilai-nilai Islam, insya Allah saya yakin 100% gak akan terjadi KDRT ketika nilai-nilai Islam tadi benar-benar diterapkan. Nah, kita jangan salah, mungkin banyak pandangan dari beberapa wanita bahwa nilai-nilai Islam itu patriarki atau itu tadi counternya feminisme. Ketika kita menerapkan nilai-nilai Islam, para wanita menganggap wah ini patriarki ini, wah ini counternya feminisme. Jadi mereka merasa dirugikan ketika menerapkan nilai-nilai Islam, karena di Islam sendiri diatur bagaimana wanita harus memang benar-benar menuruti setiap kata yang diucapkan oleh suami, bagaimana wanita harus bisa melayani suami, bagaimana wanita harus memang bisa istilahnya menundukkan hati dan fisiknya untuk suami. Namun wanita sendiri lupa bahwasanya suami yang memegang kewajiban menafkahi dan menghidupi keluarganya. Ketika ini tidak terpenuhi, maka suami akan dosa besar. Nah, ini kan sebenarnya kalau kita bandingkan itu tadi haknya sama, kita itu membangun sakinah mawaddah warahmah, membangun keluarga warahmah, tapi caranya berbeda. Suami dengan kerjanya, istri dengan pelayanannya, dengan act of service-nya kalau bahasa anak zaman sekarang. Nah, kalau kita memahami nilai-nilai seperti itu, pasti di dalam keluarga akan terhindar KDRT. Gitu.
Mungkin gimana ya? Gimana mas? Jadi pemicunya tumbuhnya KDRT di suatu rumah tangga itu. Jadi kayak menurut pandangan saya ya, kayak gini berarti kurangnya perhatian seorang istri terhadap suami gitu Pak. Ya tidak selalu seperti itu mas. Gini, jadi kembali yang barusan tadi disampaikan bahwasanya pria itu dengan tanggung jawab penuhnya harus menafkahi dan melindungi keluarganya. Ini harus digadaikan dengan surga dan nerakanya. Ya. Ketika suami bisa mengajak istri dan anaknya masuk surga, walaupun istri dan anaknya itu dalam tanda kutip amalnya pas-pasan, nah suami ini tadi yang digadaikan. Jadi memang suami yang sebenarnya tanggung jawabnya secara nalar mungkin lebih besar, namun kita bisa memahami bahwa tanggung jawab itu sebenarnya sama rata. Nah, dengan perkembangan zaman yang modern seperti sekarang, jelas istri nggak bisa mengendap di rumah, nggak bisa diam saja di rumah. Ya ini harus ada namanya pemakluman. Jadi memahami apa yang diinginkan oleh istri. Nah ini tugas tambahan bagi suami-suami zaman sekarang. Kalau zaman dulu suami nggak mikir bagaimana mengatur wanitanya dalam sosmed. Sekarang suami mikir seperti itu. Bagaimana wanitanya nanti tiba-tiba ngafis kan dulu tidak ada. Dulu dia cuma di rumah saja, bahkan sholat jamaah di masjid pun kan istri kan tidak diwajibkan. Tidak diwajibkan. Yang diwajibkan adalah yang dia. Karena itu justru menjaga harkat dan martabat istri sendiri itu. Tapi di zaman sekarang ini harus ada pemakluman dalam koridor-koridor tertentu bahwasanya wanita masih punya hak untuk bernegosiasi terhadap suaminya, tentunya dengan cara yang benar. Nah, yang disampaikan Mas Billy tadi, konfliknya itu dalam negosiasi ini tadi, ketika wanita tidak bisa menggunakan hak negosiasinya dengan benar terhadap suaminya. Mungkin si wanita benar menuntut ini itu terhadap suaminya, namun dengan penyampaian yang salah, maka terjadilah suami merasa dibangkang. Dan karena saya kadang laki-laki tidak bisa mengontrol emosi, mulut sudah diam namun tangannya yang bergerak. Nah ini yang perlu mas-mas pelajari semuanya besok dalam berkeluarga. Seperti itu mas. Jadi kalau selain dari KDRT sendiri nih mas, di dunia modern ini mungkin di Indonesia kayaknya saya nggak pernah lihat ya, di dunia terutama di dunia barat selain dari KDRT ini terdapat satu tantangan. Jadi kayak gimana ya, kayak habis si keluarga ini cerai, si cowok atau si cewek ini malah tertarik ke sesama jenis gitu loh. Karena ya mohon maaf ini bahasanya agak aneh ya, karena karena memang ya seperti inilah di dunia modern gitu. Jadi mungkin kita kayak gimana ya, kita bahas lebih lanjut ya kayak gini, hal-hal seperti ini. Menurut mungkin Mas Rehan ya tentang tertarik pada sesama jenis kayak gini, mungkin dalam perspektif Islam atau mungkin dalam perspektifnya Mas Rehan itu seperti apa Mas? Tapi kalau menurut saya sih menjijikan ya. Meskipun aku juga gak setuju Mas. Waduh, mati lampu, nggak apa-apa. Lanjut. Nah kan lanjutkan. Ini agak gimana ya? It's disgusting gitu loh. Padahal kan ya beda gitu loh. Apa nih kita? Ya tahu sendiri lah. Tapi aku pernah baca artikel populer kayak gitu itu mereka faktor alhamdulillah banyaknya lah. Faktor-faktor penentu merekanya itu mereka melakukan dalam tanda kutip melakukan hal demikian itu karena trauma Mas. Emang bener gak sih kan? Karena tapi gak segitunya sih. Emang pola pikirnya aja agak melenceng sih. Tapi alhamdulillah di Indonesia gak ada kan ya kayak gitu. Karena gini ya, kalau di luar kan LGBT kayak didukung gitu loh. Kayak didukung, kayak kan sampai ada kayak aktivis yang mendukung gerakan mendukung LGBT jadi
LGBT di situ kayak merasa bebas gitu loh Mas. Nah kalau di Indonesia kan itu kan sudah dikekang keras kan. Jadi kayak ada yang ketahuan melakukan LGBT atau melakukan apa itu perempuan sama perempuan ini namanya kayak itulah. Ya, iya itulah. Itu Ya kan sudah ada ketentuan dalam Islam juga. nah, kan? Berarti inti dari semua ini apa? LGBT menggilani. menjijikan lah itu. Menjijikan. Oh iya menjijikan, LGBT menjijikan. Masih kita trauma-traumanya sama lawan jenis ya jangan sampai melakukan LGBT lah. Itu hal yang sangat menjijikan soalnya menurut saya. Kalau mungkin pandangan dari Mas Akbar mungkin Pandangan LGBT ya. iya. Kalau dari saya kak, gimana ya kak? Aslinya tuh ya kan benar menjijikan kan seperti yang dikatakan tadi kan ya. Tapi kalau dari saya tuh kayak lihat orang itu kan kayak kasihan gitu loh. Udah terjerumus ke LGBT tapi kayak susah keluar gitu kan. Susah keluarnya. Mau Konteksnya gimana? Taubat susah taubat lah gitu. Oh, jadi Dengan kayak jalan yang Mas Akbar Pola ambil pikirnya POV-nya mereka, jadi Oh, gitu. dia melihat pandangan dari si jadi emang udah mengakar kuat gitu ya. pelaku tadi. karena kan kebanyakan kan dari orang-orang luar sana kan ada yang menentang kan juga ada yang mendukung. Nah kalau di yang mendukung itu kan selebihnya kalau ditentang kan kayak susah kan gitu kan kayak mereka itu kekeh gitu loh. Jadi kayak aku lihat itu kayak kasihan lah kan mereka itu ada yang lebih enak kan sudah bisa sesama bukan sesama mesti ada lawan jenis gitu loh sudah tersedia kan Oh. jumlahnya banyak gitu loh. Kasihannya itu Pak, kenapa mereka itu malah memilih sesama gitu. Apalagi kan kalau dilihat dari perilaku mereka kan mungkin ambil contoh di Amerika kan gitu mereka tuh lihat seperti bocah gitu kan perilakunya. Mungkin kalau dilihat dari apa gerakannya gitu kan bisa aja kayak bawa bendera gitu sama teriak-teriak di pinggir jalan. Tapi kan gak ada yang apa Gak ada yang menggubris gitu. ya. Gak ada yang memperhatikan gitu lah. Sekalinya ada yang menggubris itu mungkin pengendara yang lewat menutupi jalan. Nah, kalau aku lihat itu kan jadi yang kena itu pola pikirnya jadi kayak mereka itu bukan karena doktrin tapi kayak gimana ya mereka itu Kayak emang udah cara pikirnya sendiri tapi karena mungkin bertemu dengan cara pikir yang sama jadi akhirnya melahirkan kayak pikiran yang jadi semakin kuat Iya. gitu ya. Terus mungkin hal-hal demikian yang pola pikir yang memang sudah mengakar kuat gitu kayak gitu. Solusinya gimana ini? Mungkin Mas Dimas. Ya, Oke boleh Mas. gini Mas ya. Kalau kita tinjau masalahnya, kita kan kalau mencari solusi kan harus tahu akar dari permasalahan tersebut mengapa LGBT bisa terjadi. Kebetulan saya kemarin itu habis cangkruk bersama teman-teman. Nongkrong. Nongkrong. Ya, itu kalau bahasa plat AG nongkrong. Cangkruan. Nah itu kami kebetulan ada temennya saya itu punya temen di salah satu sekolah di Blitar Kota itu benar-benar saya menonton dengan mata kepala saya sendiri. Dia buat SW dan oleh teman saya itu tadi diberitahukan ke saya. Kayak gitu. Iya, cowok dengan cowok. Oh, jadi di Indonesia memang ada ya kayak gitu. Real Mas, benar-benar ada. Saya lihat sendiri itu. Jadi sangat disayangkan ketika cowok yang saya lihat itu tadi Mas, mirisnya itu dia tampan. Gini loh, dia itu tampan Mas, dengan modal seperti itu harusnya menurut saya dapat cewek gitu ya. bisa Mas, dapat cewek yang Gitu. normal itu bisa. Namun sayangnya kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Itu yang saya tanya-tanyakan. Dia benar-benar mendalami bagaimana peran dia sebagai wanita. Di IG dia berpenampilan seperti wanita, menggunakan wig gitu ya, pakai rok, pakai baju cantik, Mas, luar biasa jadi cantik. Tapi ya ketika di sekolahan karena itu dilarang oleh sekolahan, dia berpenampilan normal. Nah, Tapi kelakuannya kayak wanita. kelakuannya kayak wanita Mas. Uninstall. Ya, seperti itu. Nah, ini yang saya soroti sebenarnya bagaimana sekolah menyikapi hal tersebut. Apakah memang sekolah tidak tahu ada yang Iya. menyimpang seperti itu?
atau bagaimana gitu. Ya mungkin karena nggak jelas gitu kan. Ya karena nggak jelas, karena di sekolahan dia normal. Iya. Namun ketika di luar sekolahan dia jadi itu ganti genre. ya ganti genre. Bukan genre ya. Benar-benar sih melakukan ganti job desk. itu Ganti skill. melakukan ya seperti itu sesama dengan dan kabarnya semoga tidak ada juga yang seperti itu istilahnya open. Jadi Oh jasa. Oh Oh jasa. Enggak jasa gitu. tidak jasa dan anehnya laris. Nah berarti kan si pembeli ini kan juga sama-sama tidak normalnya walaupun dia cowok tulen keker tidak berpenampilan seperti wanita, dia nyantai tapi dia nggak suka wanita, dia suka cowok yang berpenampilan seperti wanita. Nah ini berarti belum tentu mas ya, belum tentu kalau kita melihat cowok yang sedikit apa kayak Iya, gitu slay, ya, melambai. slay gitu, belum tentu dia mengidap itu tadi. Bahkan yang terlihat seperti normal, terlihat orang pria pada umumnya jantan, futsal, main game, gagah, bisa juga dia menyukai seperti itu. Jadi memang kayak hal-hal demikian ini memang nggak bisa dibendung kan ya. Mungkin memang pengaruhnya dari media sosial, mungkin dari Nafsu juga kan. Hah? Nafsu. Nafsu. Enggak sih mas, kalau nafsu tapi menurut itu pemicunya itu bisa jadi itu dari lingkungannya. Mungkin dia itu oknum ini kan bisa jadi dari keluarganya sendiri itu dia punya saudara itu cewek-cewek semua, jadi kayak ke bawah lah. Oh, jadi kayak pengaruh kayak temen juga mungkin bisa kan kayak gitu. Jadi sering kumpul bareng cewek gitu kan, Jadi mungkin Mencelek lah. iya, mungkin mencelek banget. Jadi kayak gimana kayak memang mungkin di bendungnya itu mungkin dari kayak filternya media sosial, terus pandai-pandai memilih teman gitu kan mungkin. Jadi kesimpulannya apa hari ini? Ya pentingnya pendidikan. Pendidikan Islam terutama. nah, kita belum tanya ini tentang gimana sih cara kita menyegah itu. Ya itu tadi ya, mungkin mencegah dari pandangan-pandangan kaum-kaum. Mungkin bisa dari peran orang tua. Iya, peran orang tua. Itu terpenting sih. Oh iya, penting sih. Penting banget. Setuju sih aku. Peran orang tua itu. Orang tua, lingkungan. Karena orang tua harus bisa cepat sadar lah kalau si anak kecil ini kan bisa jadi Iya. menyimpang, itu harus sadar lah. Jadi memang seperti itu ya. Memang it's disgusting kayak gitu loh. Kayak menjijikan banget ya itu. Kayak, Iya, ya, gitu. Mungkin berhubung ini sudah kalau waktunya mau habis teman-teman, jadi udah mau 40 menit, udah mau melebihi batas maksimal, mungkin dicukupkan sampai sini saja pembahasan kita. Mungkin kita sudah mendapat banyak materi ya tadi, banyak Jawaban ya, yang banyak jawaban mungkin dari pertanyaan-pertanyaan kita, memuaskan juga. insya Allah Jadi berkah. ya insya Allah berkah. Amin. Insya Allah nilainya A. Amin. Pak Haris, mohon maaf ini nilainya A aja ya. Ya, Pak ya A. Jadi Oke. cukup ya. Terima kasih ya. sama-sama. Terima kasih Iya. buat Terima kasih. narasumber ini ya. Dan mau kita Iya, sharing-sharing lah. Sharing lah. Mungkin Saya juga makasih mas karena sudah disuguhi ya. merepotkan saja. aman, tapi bayar lo ya. Enggak, bercanda. Ya, mungkin kita tutup aja Ya, mas ya. mungkin kita tutup. Salaman dulu biar nggak salah paham teman-teman. Terima kasih. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Ya mohon maaf kalau ada Nggak rekam ya? Iya dah.